Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhimmatul Ulia dengan NIM 23021264033 dari kelas 2023 di Cafe A. Dalam video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat kenyataan yang terjadi di ujung timur Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya terletak di ujung timur, yaitu Papua. Sayangnya, di balik narasi pembangunan dan kemajuan, seringkali ada cerita-cerita lokal yang tak terdengar. Salah satunya adalah kisah masyarakat adat Papua yang hidupnya terancam akibat ekspansi pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Melalui tugas akhir ini, saya mencoba mengangkat kenyataan tersebut dalam bentuk karya ilustrasi digital sebagai bentuk respon kritis terhadap dampak eksploitasi sumber daya alam terhadap komunitas lokal. Dengan karya berjudul Papua Bukan Tanah Kosong, ini bertujuan untuk menyuarakan bahwa tanah Papua bukanlah ruang kosong yang bebas dieksploitasi, melainkan tanah yang memiliki nilai budaya, spiritual, ekologis, dan sejarah yang penting bagi masyarakat adat. Dalam proses kreatif ini, saya menggabungkan media riset, visualisasi digital, dan narasi untuk mengangkat suara yang sering diabaikan. Suara mereka yang hidup di antara hutan, laut, dan tradisi yang sedang terancam punah. Papua, khususnya wilayah Raja Ampat, dikenal sebagai salah satu kawasan paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Namun, kekayaan alam ini justru dijadikan sasaran eksploitasi industri, termasuk pertambangan. Salah satu permasalahan yang kini menjadi sorotan adalah masuknya industri tambang nikel di Pulau KW Raja Ampat. Meskipun wilayah ini termasuk kawasan konservasi laut prioritas nasional, izin usaha pertambangan tetap diterbitkan oleh pemerintah pusat kepada PT Anugrah Surya Pratama dan PT Anatambang Utama. Kedua perusahaan ini kemudian membuka area hutan di Pulau KW, bahkan melakukan eksplorasi tanpa sepengetahuan penuh masyarakat adat setempat. Menurut laporan Tempo, lebih dari 300 hektar hutan di Pulau KW telah terbuka, memicu sedimentasi di laut yang mengancam keberadaan terumbu karang dan ikan-ikan di perairan sekitar. Greenpeace Indonesia dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga merusak mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada laut sebagai sumber utama pangan dan ekonomi. Kerusakan ini berdampak luas pada lebih dari 1.400 spesies ikan dan ratusan jenis terumbu karang yang hanya dapat ditemukan di Raja Ampat. Dengan kata lain, ketika satu kawasan rusak, maka keseluruhan ekosistem global pun ikut terpengaruh. Lebih jauh lagi, masalah ini juga menyangkut hak asasi masyarakat adat dalam wawancara yang dikutip dari Kompas. Warga adat dari Kampung Kaliam menyatakan bahwa mereka tidak pernah secara resmi dilibatkan dalam proses perizinan tambang. Mereka baru tahu bahwa tanah adat mereka telah masuk ke dalam konsensi pertambangan setelah izin keluar. Tidak ada konsultasi terbuka, tidak ada ruang dialog, dan tidak ada bentuk penghormatan terhadap hukum adat. Padahal, masyarakat adat Papua memiliki hubungan spiritual dan budaya yang sangat kuat dengan tanah dan laut. Dalam konteks ini, tambang nikel bukan hanya mencederai lingkungan, tetapi juga mencabut akar identitas masyarakat lokal. Konflik ini tidak berhenti di tingkat lokal. Isu tambang di Raja Ampat setelah memicu solidaritas nasional dengan tagar Save Raja Ampat menjadi viral di media sosial sebagai bentuk perlawanan digital. Aksi protes dari organisasi lingkungan seperti Greenpeace juga semakin menguatkan tekanan terhadap pemerintah. Dalam kampanye berani Greenpeace bertajuk Selamatkan Raja Ampat, mereka menyatakan bahwa membiarkan tambang masuk ke Raja Ampat sama saja dengan membunuh ekosistem yang seharusnya kita lindungi bersama. Selain itu, tekanan juga datang dari tokoh masyarakat dan gereja lokal yang menolak kehadiran tambang karena bertentangan dengan nilai adat dan keinginan lingkungan. Dari berbagai data dan pernyataan tersebut, jelas bahwa permasalahan di Raja Ampat bukan hanya persoalan lingkungan yang rusak, tetapi juga tentang bagaimana keputusan politik dan ekonomi sering mengabaikan suara masyarakat lokal demi kepentingan investasi. Tanah Papua dianggap kosong, tidak berpenghuni, tidak penting. Padahal di sanalah tumbuh kehidupan, budaya, dan harapan masa depan. Kehadiran tambang nikel di Raja Ampat menjadi simbol ketimpangan kekuasaan dan
dan bukti nyata bahwa masih banyak wilayah Indonesia yang diperlakukan sebagai ruang kosong oleh kekuatan eksternal, padahal sesungguhnya kaya akan nilai dan kehidupan. Pada karya ilustrasi yang saya buat, sebagai bentuk kritik visual terhadap perusakan lingkungan dan pengabaian terhadap keberadaan masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah Raja Ampat. Ilustrasi ini dibagi menjadi dua sisi utama yang secara visual dan makna saling bertentangan. Pada sisi kiri yang penuh kehidupan dan sisi kanan yang penuh kerusakan. Pada bagian kiri, ilustrasi digambarkan dua perempuan Papua yang sedang menari di depan rumah tradisional Honai. Kehadiran mereka menegaskan bahwa tanah Papua dihuni oleh manusia, budaya, warisan nenek moyang yang masih hidup. Mereka mengenakan busana adat lengkap dengan lukisan tubuh berwarna merah yang mencerminkan identitas dan kekuatan budaya Papua. Di belakang mereka, tanpa landscape pegunungan dan laut yang bersih, menampilkan keindahan alam Papua yang masih lestari. Di bagian bawah kiri, kehidupan laut digambarkan penuh warna dan ceria. Terumbu karang yang beraneka ragam, ikan-ikan seperti ikan parimanta, lumba-lumba hingga penyu menggambarkan kekayaan bawah laut Raja Ampat yang sangat terkenal di dunia. Ini menekankan bahwa Papua adalah rumah bagi ribuan spesies yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Kehidupan laut ini menjadi simbol keharmonisan antara manusia, budaya, dan alam. Bagian kanan, ilustrasi menunjukkan dampak masuknya industri tambang nikel ke wilayah Raja Ampat. Sebuah alat berat sedang mengeruk tanah, menghasilkan asap pekat yang menutupi langit dan merusak landscape alami. Tulisan "Papua bukan tanah kosong" tercetak di atas tanah, menegaskan pesan utama dari karya ini bahwa Papua bukan wilayah kosong yang bisa diambil alih begitu saja oleh kepentingan industri. Segara dari tambang naik ke udara dan menyebar ke laut, menyebabkan udara berubah menjadi keruh dan gelap. Di bawah laut, di sisi kanan, warna menjadi coklat pekat, menampilkan hutan bawah laut yang hancur. Ini menggambarkan dampak nyata tambang terhadap ekosistem, mulai dari polusi, sedimentasi, hingga matinya biota laut. Kontras antara kiri dan kanan bukan hanya visual, tetapi juga naratif. Ia menampilkan dua masa depan Papua, satu di mana kehidupan dijaga dan dilestarikan, dan satu lagi di mana semua hilang karena kerakusan manusia. Karya ini ingin mengajak penonton untuk berpikir ulang tentang pembangunan yang tidak memihak masyarakat adat dan lingkungan. Jika Papua terus dianggap sebagai tanah kosong, maka yang hilang bukan hanya alamnya, tetapi juga budaya, identitas, dan masa depan bangsanya sendiri. Ilustrasi digital "Papua bukan tanah kosong" merupakan refleksi kritis terhadap kondisi sosial ekologis Papua yang seringkali diabaikan dalam mencakup kepentingan ekonomi. Karya ini menampilkan kontras nyata antara kehidupan damai masyarakat adat Papua yang hidup selaras dengan alam dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan nikel yang terus meluas di wilayah Raja Ampat. Papua bukanlah wilayah tanpa penghuni atau tanpa nilai. Ia adalah rumah yang dijaga dengan penuh cinta oleh masyarakat adat selama ribuan tahun. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan tidak dapat menyumbang mereka yang telah menjaga alam sejak lama, melainkan penjaga nilai-nilai kemiskinan yang telah terbukti menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ilustrasi ini menjadi pernyataan visual dan bentuk solidaritas bahwa Papua bukan tanah kosong, melainkan ruang hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Saya berharap karya ini dapat menjadi pengingat bahwa di balik kebijakan dan proyek-proyek besar terdapat kehidupan kecil yang tidak kalah penting untuk dihargai, dan bahwa seni, termasuk ilustrasi digital, bisa menjadi medium perlawanan yang lembut namun kuat. Semoga tugas ini tidak hanya menjadi bentuk penyediaan akademis, tetapi juga kontribusi kecil saya dalam menyuarakan keadilan lingkungan dan hak masyarakat adat di Indonesia.